kan ini A-nya negatif Pak, gitu kan, katanya kalau A negatif itu diperlambat. Nah itu salah. Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Parisdi. Kembali Parisdi mengingatkan agar hasil belajar maksimal, lakukan dua kata kunci ini, yaitu fokus dan terlibat. Mari kita mulai. Kali ini kita punya sebuah soal tentang gerak lurus dengan percepatan konstan. Langsung saja kita baca. Grafik kecepatan terhadap waktu sebuah partikel yang bergerak lurus di sepanjang sumbu X diketahui seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita maknai dulu ya, grafik ini gerak bendanya seperti apa. Pertama, misalnya kita memilih arah dulu ya. Kan di sini ada gerakan dengan kecepatan positif, kemudian ada gerakan dengan kecepatan negatif. Jadi kita harus sepakat dulu positifnya kemana, negatifnya kemana. Misal kita ambil yang umum saja, kita ambil positifnya ke kanan. Nah, berarti misalnya benda itu mulai bergerak dari titik A, ini terjadi pada T sama dengan 0. Kemudian dia bergerak dari T0 sampai dengan T4, itu kecepatannya positif. Artinya dari T0 sampai T4 dia geraknya ke kanan. Misalnya dia sampai di sini. Katakanlah ini titik B ya. Ini T sama dengan 4 sekon. Nah, kemudian di situ terlihat dari T4 sampai T6 itu kecepatannya 0 ya. Jadi selalu 0. Berarti dia berhenti ya, dari T4 sampai T6 itu diam di tempat. Berarti ada di situ terus. Tapi saya gambarnya di sebelah sini ya supaya memudahkan pemahaman. Ini sampai dengan T6 ya. Nah, tidak berubah posisinya karena kecepatannya 0. Kemudian 6 sampai 8, lihat kecepatannya di bawah, artinya negatif, berarti dia berbalik arah. Nah, berbalik arah. Nah, berbalik arahnya sampai kemana? Nah, itu nanti kita cari dulu, kita hitung dulu ya. Jadi kira-kira gerakannya seperti ini, ke kanan, berhenti 2 detik, kemudian balik ke kiri ya. Pernyataan yang benar terkait gerak benda tersebut adalah, yang pertama adalah laju rata-rata antara T0 sampai dengan T8. Nah, laju rata-rata. Nah, kalau kita menghitung laju rata-rata, nah, maka data yang kita perlukan adalah jarak ya, alias panjang lintasan. Kemudian yang berikutnya adalah waktu tempuh atau selang waktu. Nah, untuk menghitung jarak, kita bisa lakukan dengan cara ngitung luas daerah yang dibatasi oleh grafik V terhadap T ini. Jadi daerahnya ada 2, yang atas ini misalnya kita sebut dengan luas 1. Luas satunya berapa? Langsung kita hitung aja, segitiga setengah, alasnya 4 dikali 4 ya. Ini 4 yang ini, dan 4 tinggi yang ke sana ya. Jadi 4 kali 4, 16 bagi 2, berarti 8 meter. Berarti benda ini bergerak dari A ke B sejauh 8 meter. Kemudian dia berhenti di B ya, selama 2 detik. Lalu berikutnya kita hitung luas daerah yang di bawah, yang ini ya, dari T6 sampai T8. Ini tengah-tengahnya itu 7 ya, kira-kira ini simetri ya, 7 di sini. Nah, mungkin nanti berguna ya untuk pernyataan berikutnya. Nah, ini kita sebut aja ini sebagai luas 2 ya, luas daerah 2. Nah, luas setengah, alasnya 2 nih, 6 sampai 8 kan 2 ya. Nah, kemudian tingginya 8 juga. Jadi ternyata sama ya, 8 meter. Nah, artinya apa? Artinya benda ini bergerak ke kanan tadi 8 meter, kemudian berhenti, kemudian bergerak ke kirinya 8 meter juga. Jadi 8 meter. Artinya dia akan sampai di titik A lagi, gitu ya, kembali ke tempat semula. Nah, kalau ngitung jarak gimana? Nah, ngitung jarak itu panjang lintasan, jadi ditambahkan semuanya ya. Luas daerah 1 tadi ya, ditambah dengan luas daerah 2. Kemudian dibagi selang waktunya. Nah, jadi langsung kita bisa hitung 8 meter ditambah 8 meter dibagi dengan waktunya adalah 8 detik. Berarti 8 tambah 8, 16 bagi 8. Jadi 2 meter per sekon. Jadi pernyataan nomor A, yang A itu lajunya 0 itu salah ya. Lanjut, pada T sama dengan 5 sekon benda berada di titik asal. T5 itu tadi di mana? Iya, T5 itu tadi di sini ya kan, T4 sampai 6 kan. Berarti ada di 8 meter dari posisi asal, dari titik asal. Jadi ini salah ya, jelas salah ya. Bisa dipahami ya. Nah, titik asal kan titik A ya. Jadi salah. Kemudian yang C, lanjut yang C ya. Ini nih, antara T6 sampai T7 sekon. 6 sampai 7 itu yang mana? Ini nih ya. Ketika grafiknya turun yang ini nih, 6 sampai 7. Benda itu diperlambat, betul atau enggak? Nah, sebetulnya ini pernyataan ini sangat mudah sebetulnya untuk dijawab ya, dengan logika sederhana. Nggak perlu rumus sebetulnya, logika sederhana aja. T4 sekon sampai T6 ya, itu kan kita lihat kecepatannya sama dengan 0. Nah, artinya pada T6 itu bendanya masih dalam kondisi berhenti ya, kan tadi ya, berhenti. Ini V-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat aja pada T7. Nah, T7 sekon itu kan benda punya kecepatan 8 meter per sekon gitu ya. Negatif, artinya dia tadi sudah berbalik arah kan, berarti sedang gerak ke kiri ya, betul ya, gerak ke kiri 8 meter per sekon. Nah, jadi T6 bendanya diem ya, kecepatan 0. T7 bendanya punya kecepatan 8 meter per sekon ke kiri. Ya, pertanyaannya adalah cepat mana benda yang diem dengan benda yang punya kecepatan 8 meter per sekon ke kiri? Iya, tentu cepat yang punya kecepatan ya 8 meter per sekon ke kiri. Jadi kalau dibilang 6 sampai 7 itu diperlambat,
Nah, itu salah besar ya. Pak, tapi saya membaca entah di mana ya, atau mungkin ada seseorang yang menyampaikan ke kalian bahwa kan ini A-nya negatif, Pak, gitu kan. Katanya kalau A negatif itu diperlambat. Nah, itu salah. Pada T6 sampai T7 kalau kita ngitung percepatannya ya, A itu kan sama dengan delta V dibagi delta T, gitu kan. Nah, pada T7 kecepatannya minus 8, pada T6 kecepatannya 0 ya, dibagi dengan 7 dikurang 6 ya, jadi sama dengan min 8 meter per sekon kuadrat gitu ya. Bener nih, percepatannya negatif. Nah, kata teman saya kalau percepatannya negatif itu diperlambat. Enggak, sekali lagi tidak benar itu ya. Terus apa artinya? Nah, begini cara memahaminya. Nah, kita cari T6 sampai T8 ya, T6 sampai T8 T6 sampai T7 itu kecepatannya kan juga negatif gitu ya. Nah, kalau kecepatan negatif kemudian percepatan negatif, itu artinya kecepatan dengan percepatannya itu searah. Jadi kita bisa gambarkan nih, benda sedang bergerak ke kiri, kemudian dia dapat percepatan yang arahnya ke kiri juga. Jadi kira-kira dipercepat atau diperlambat? Ya, itu pasti dipercepat ya. Jadi karena A-nya searah dengan V itu. Ya, hati-hati di sini ya, memang agak tricky di sini ya. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan sudah dipahami. Yang kita lihat dari T7 sampai T8. Berikutnya kita lihat antara T7 sampai T8. Bendanya diperlambat. 7 sampai 8 ya. Ini kita bisa jawab dengan logika yang tadi. T7 itu bendanya punya kecepatan 8 meter per sekon ke kiri. T8 bendanya diem. Dari 8 meter per sekon ke kiri menjadi diem, jadi makin lambat nggak? Iya, betul sekali. Berarti ini yang dimau ya. Jadi jawabannya yang D, udah jelas gitu ya. Nah, Pak, tapi ini percepatannya positif, kenapa diperlambat? Nah, sekali lagi ya, percepatan positif negatif itu tidak ada hubungannya dengan diperlambat atau dipercepat. Hati-hati ya. Nah, kita cari A-nya ya. A-nya itu sama dengan delta V dibagi delta T. Sama dengan 0 dikurang min 8. Ya, betul gitu ya, dibagi dengan 8 kurang 7. Dapat angka berapa? Iya, 8 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita lihat A-nya positif. A-nya positif berarti ini ada benda nih, saya gambarkan seperti ini, dia dapat percepatan yang arahnya ke kanan. Kemudian kita lihat dari T7 sampai T8 itu kecepatannya negatif ya, kan masih di bawah kan ya, berarti kecepatan negatif. Berarti benda ini sedang bergerak ke kiri. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat V dengan A-nya itu berlawanan. Jadi V dengan V dan A itu berlawanan arah. Nah, jadi itulah yang benar. Konsep yang benarnya itu. Jadi yang disebut diperlambat tuh kalau V dan A-nya itu berlawanan arah. Atau simpelnya kalau V dengan A-nya beda tanda ya. V dan A-nya beda tanda. Artinya gimana? Berarti misal gitu ya. Misalnya kita punya V, misalnya ini kita punya V ya. Nah, kemudian kita punya A ya, tanda memaknai. Oke, kita akan memaknai tanda plus minus di kecepatan dan percepatan itu apa. Nah, jadi harus ada dua-duanya ya. Jadi misalnya gini, kalau kita punya benda bergerak dengan kecepatan positif misalnya ya, misalnya geraknya ke kanan gitu ya. Nah, terus A-nya positif juga. Nah, berarti ini dipercepat karena satu arah ya antara A dengan V. Kalau V-nya positif, A-nya negatif, iya ini bener, yang ini diperlambat. Ya, ini diperlambat karena A dengan V-nya berlawan arah. Kemudian kalau V-nya negatif, A-nya positif, ini diperlambat juga ya. Ini diperlambat karena A dengan V-nya berlawanan arah. Kemudian kalau V-nya negatif, A-nya negatif gimana? A dengan V sama-sama negatif, berarti satu arah ya, sama arah ya, berarti ini dipercepat. Jika kita memiliki grafik V terhadap T, sebetulnya sangat mudah untuk menentukan mana yang benda itu mengalami gerak yang dipercepat dan mana yang mengalami gerak diperlambat. Cukup lihat mana yang menjauhi sumbu T, sumbu mendatar ya, titik V0 itu, dan mana yang mendekati ya. Jadi untuk daerah AB tentu saja ini benda ini makin cepat ya, kecepatannya makin besar kecepatannya makin tinggi. Nah, begitu juga dengan CD. CD ini kan juga makin cepat ya, menjauhi sumbu mendatar. Kemudian juga tentu saja EF ya, itu juga makin cepat. Nah, sedangkan sisanya B ke C itu kan dari punya kecepatan menjadi diam, kan berarti yang ini diperlambat ya, BC itu diperlambat. Kemudian juga DE juga daerah yang benda mengalami gerak diperlambat. Mudah-mudahan cukup jelas, nggak akan ada yang keliru lagi memahami ini.
Nah, jadi A negatif tidak selalu berarti diperlambat. Ingat-ingat itu. Pernyataan terakhir, kecepatan rata-rata antara T0 sampai dengan T8 adalah 2. Kecepatan rata-rata. Nah, hati-hati ini juga ya, kecepatan rata-rata itu. Ingat kalau kita nyari kecepatan rata-rata, V rata-rata, nah itu perpindahan dibagi dengan selang waktunya, delta T. Nah, karena gerakannya tadi dari A ke B, kemudian B ke A, balik lagi kan, gitu ya. Berarti perpindahannya sama dengan 0, alias ini 8 dikurangi 8 kan? Ya, jadi ke kanan 8 meter, ke kiri 8 meter, jadi kembali ke tempat semula dibagi dengan 8 detik. Jadi ini sama dengan 0 harusnya ya. Jadi kalau gitu yang E udah jelas salah ya pernyataan. Oke, itu dia, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat Anda telah berhasil belajar sampai tuntas. Saya doakan semoga selalu sehat, semangat, dan aktivitas penuh manfaat. Sampai jumpa di topik-topik lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.